sesuatu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Kita yang datang dalam keadaan lemah, Tuhan berikan kekuatan. Yang datang dalam keadaan sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Yang datang dalam keadaan permasalahan, Tuhan kasih jalan keluar dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus Tuhan. Glory bagimu. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Yesus. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus, haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan.
ada sebagaimana kami ada pada saat sore hari ini. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena kasih karunia-Mu Tuhan. Karena itu kami rindu memberikan pujian, penyembahan yang terbaik kepada Tuhan. Kami undang hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami, bertahta di atas pujian kami Tuhan. Kalau Engkau yang beracara, Engkau jamah dan pulihkan kami semua. Jemaat-Mu yang lemah dikuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang datang dengan masalah, beban, pergumulan, Tuhan memberikan kelegaan bagi kami Tuhan. Engkau menjadi sumber jawaban, sumber kemenangan bagi kami Bapa. Urapi hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau pada sore hari ini Tuhan, baik pelayanan mimbar semuanya Tuhan urapi. Hamba-hamba-Mu yang melayani perjamuan suci Tuhan urapi Tuhan, baik sound system, penyambut tamu, kolektan dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan singkapkan firman-Mu bagi kami semua. Tuhan berkata-kata lewat hamba-Mu Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Dan kami siap untuk memuji membesarkan nama-Mu Tuhan yang pimpin ibadah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan? Luar biasa. Luar biasa ya, karena kita punya Tuhan yang luar biasa dahsyat dalam hidup kita. Hari demi hari pertolongan, kasih setia Tuhan selalu Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Di hadapan kita ada tubuh dan darah Yesus. Kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Dan ketika Yesus hidup, maka ada hari depan yang pasti bagi anak-anak Tuhan. Haleluya. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan
oleh darah anak domba. Tuhan berikan kemenangan dalam hidup kita. Haleluya. pujian dari wanita Tabita. Sebentar kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kematian dan kebangkitan Tuhan memberikan kesembuhan dalam hidup kita. Kematian dan kebangkitan Tuhan memberikan pemulihan dalam hidup kita. Kematian
kematian dan kebangkitan Tuhan memberikan kemenangan dalam setiap kehidupan. Yesus telah mati bagiku, Dialah penebus
Bapa kami yang di dalam surga, yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, beberapa lagu telah kami lantunkan kepadamu, dan beberapa doa persembahan kami, rasa syukur, rasa terima kasih yang kami kepadamu dan puji-pujian ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, seberapa banyak puji-pujian telah kami lantunkan kepadamu, boleh berkenan di hatimu, dan kau akan memberkati kami semua dengan firman-Mu. Dunia tambah hari tambah memburuk, dunia tambah hari tambah susah. Tahun ini banyak kesulitan, kesukaran, dan tahun depan tahun yang penuh kegelapan. Tetapi kami yakin dan percaya kalau Engkau beserta kami akan hadapi semuanya itu dan bersama-sama dengan Kau Tuhan. Walaupun banyak masalah harus kami hadapi, banyak rintangan kesusahan harus kami lalui Tuhan, tetapi firman yang sebentar kami terima melalui hamba-Mu akan menjadi kekuatan baru dan miring kepadamu, akan memampukan kami semuanya dan miring kepadamu ya Tuhan. Oleh sebab itu urapilah hamba-Mu dan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Jadikan hamba-Mu berkat buat kami hadir pada saat ini, hingga firman-Mu boleh kami terima dengan rasa sukacita, dan firman-Mu tertanam roh hati kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan dengar dan sambut firman-Mu dan berucapan syukur ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Para koordinator KOM untuk mendaftarkan anggotanya yang mau ikut jadi peserta BPJS Tenaga Kerja. Ya, bukan BPJS Kesehatan, tetapi BPJS Tenaga Kerja. Untuk paling lambat tahun ini kita akan proses ya supaya tahun 2023 itu sudah mulai bekerja. Ya, monggo mari, atau yang belum bergabung dengan KOM ya, Community of Mahanaim, boleh mendaftar kepada Tante Yulin ya, atau pengerja. Tuhan memberkati. Yang kedua, doakan Pak Ibu, besok hari Selasa ada musyawarah kerja wilayah di tempat ini. Ya, doakan supaya berlangsung dengan baik, nama Tuhan saja dipermuliakan. Yang ketiga, Pak Ibu telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga, hambanya ya, Bapak Pendeta Edi Sihaan. Beliau tidak asing lagi bagi kita, terutama bagi keluarga pastori, karena ya udah seperti keluarga. Ya, kelihatannya saya harus datang ke sana ya, di Kroya, Pak Ibu, Cilacap, jauh. Mungkin ada waktunya hari ini ya harus ke sana. Besok pulang sampai malam itu. Kurang lebih perjalanan mungkin 8-9 jam. Ya, doakan biar keluarga yang ditinggalkan ya, tante, anak, mantu, cucu dan jemaat, Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan kepada mereka semua. Puji Tuhan. Kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, yang terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma. Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat 28 dan ayat 29. Saya baca ayat 28, Bapak Ibu ayat 29. Ya, kita baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, puji Tuhan, terima kasih buat kerjasamanya dan silahkan duduk. Saudara, visi kita, tema besar kita tahun ini adalah membangun pasukan Kristus yang berkemenangan. Dan kita sampai dalam pembahasan menggunakan senjata yang ketiga. Apa senjata yang ketiga? Yaitu obor, pelita. Nah, pelita kita bicara tentang kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita harus merespon firman Tuhan. Nah, pelita juga berbicara tentang kemuliaan Tuhan. Ya, apa sih yang namanya kemuliaan Tuhan? Kita udah bahas kemarin beberapa waktu, saya juga ulang-ulangi, kemuliaan Tuhan bukan bicara tentang sinar yang berkilo-kiloan,
Tetapi kemuliaan Tuhan, kabot atau doksa itu berbicara tentang salah satunya yang sentral, yaitu bobot dari kualitas Kristus yang mengakar dalam hidup kita. Saudara, artinya kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang berbobot, yang punya kualitas Kristus di dalam hidup kita. Nah, itu yang senjata yang harus kita pakai hari-hari ini. Nah, di dalam suratnya Paulus kepada jemaat di Roma, ini surat yang paling komplit Pak Ibu. Ya, Paulus dari sisi teologisnya, kemudian banyaknya isi surat, kemudian doktrinnya dan sebagainya, ini komplit. Makanya tidak heran meskipun dari sudut waktu, kronologi, ini bukan surat yang pertama dibuat oleh Rasul Paulus, bukan. Tetapi ditempatkan paling pertama di antara surat-surat Paulus lainnya. Ya, karena memang paling lengkap, ya, pengajarannya paling lengkap. Nah, salah satu yang dibahas oleh Rasul Paulus berkaitan ini. Di dalam ayat 28, nah seringkali orang salah mengerti ayat ini Pak Ibu. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, seringkali orang salah mengerti ayat ini dan digunakan untuk kesaksian-kesaksian. Oh, Allah itu turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi saya. Saya ditolong Tuhan, saya diberkati Tuhan dan sebagainya. Ya, seringkali salah mengerti ayat ini. Bukan berarti tidak boleh diberkati Tuhan, boleh. Tapi jangan gunakan ayat ini karena ini salah. Ya, kalau penafsirannya seperti itu salah. Kenapa? Karena yang dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, itu kuncinya di ayat 29. Di ayat 29 dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka yang juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Nah, menjadi serupa gambaran dengan anaknya, itulah yang dimaksud oleh Rasul Paulus yang ditulis dengan kata kebaikan. Jadi kebaikan itu bukan ya ditolong Tuhan, diberkati, dipulihkan, disembuhkan dan sebagainya, bukan itu ya. Tetapi ketika kita dulu mungkin karakter kita lama, kemudian diubah oleh Tuhan, semakin hari semakin menjadi serupa dengan Dia, itulah yang namanya kebaikan. Dulu mungkin sering sakit hati, sering tersinggung. Nah, sekarang enggak lagi. Bukankah itu namanya kebaikan? Dulu mungkin sering berbohong, mencuri mungkin, ya dan sebagainya, melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan, tetapi melalui kebenaran firman Tuhan menuntun kita sehingga lama-lama hidup kita dijumpai menjadi anak-anak Tuhan yang makin serupa dengan Tuhan. Bukankah itu yang namanya kebaikan, Pak Ibu? Jadi yang namanya kebaikan di sini bukan disembuhkan Tuhan, diberkati, usaha pekerjaannya dasar, bukan. Ya, tetapi ketika hidup kita diubah untuk menjadi serupa dengan Tuhan, itulah yang namanya kebaikan. Nah, saudara, ini bicara tentang karakter Kristus. Saya baca bukunya Yakub Esra tentang kekuatan karakter. Kenapa saudara karakter ini bisa kita jadikan senjata? Karena Yakub Esra ya dalam bukunya membahas banyak keunggulan, kekuatan dari karakter. Ya, menjadi pondasi yang kuat. Pondasi itu menentukan berapa tingginya bangunan. Betul ya saudara. Nah, kalau pondasi kita nggak kuat, gimana Tuhan mau angkat kita tinggi? Nah, ditentukan pondasinya harus kuat. Kalau pondasinya makin kuat, Tuhan akan angkat kita makin tinggi di hadapan Tuhan. Amin. Nah, itu banyak bicara tentang kekuatan dari karakter Yakub Esra dalam bukunya. Nah, salah satunya, saudara, dia katakan gini bahwa karakter itu menentukan jaminan sukses ke depan dan tahan uji dalam menghadapi masalah untuk mencapai hari depan yang penuh harapan. Itu Yakub Esra. Dia katakan gitu. Jadi dalam bukunya Kekuatan Power, dia katakan bahwa
karakter itu menjadi jaminan sukses kita ke depan dan membuat kita tahan uji terhadap setiap masalah yang datang dan siap untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Artinya saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau menjadi tentara-tentara Tuhan yang tahan uji, karakternya harus kuat. Amin. Amin. Karakter kita harus kuat. Nah, coba saudara bandingkan dengan perkataan Yesus di dalam Matius pasal 5. Ayat yang ke-48. Matius pasal 5 ayat 48 dikatakan gini. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Haruslah kamu sempurna, karakter sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Nah, kalau saudara perhatikan ayat ini secara detail, dimulai dari karena itu. Nah, kalau karena itu berarti ini berupa konklusi, kesimpulan. Kesimpulan dari apa? Dari ayat 17 sampai ayat 48, saudara, 47. Nah, disimpulkannya di ayat 48. Karena itu, haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Karakter Kristus harus menjadi sama, sempurna, seperti Bapa kita di sorga yang sempurna. Nah, kalau saudara lihat, mungkin ada banyak terjemahan atau penafsiran berkaitan dengan ayat ini yang menyoroti kata sempurna, ya, dari kata teleos, ya, matang, dewasa, ya, dan sebagainya. Tetapi saya katakan ini sempurna, ya, bukan hanya matang atau dewasa, tetapi memang sempurna. Nggak mungkin kita gunakan matang dewasa kepada Bapa kita di sorga, seperti Bapakmu yang di sorga. Ya, nggak mungkin, dia udah segala-galanya, udah perfect lah. Ya, nggak mungkin dia karakter dewasa dan sebagainya. Enggak. Tetapi saudara, sempurna, kita gunakan kata sempurna. Sempurna ini hasil dari pembahasan atau penjelasan Yesus dari ayat 17 sampai ayat 47. Nah, salah satunya yang dibahas, coba lihat di dalam ayat 46. Supaya kita lebih mendarat, ya, ngerti yang dimaksud sempurna itu yang bagaimana. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudara saja, saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Ya, jadi saudara, kamu mengasihi orang, kamu berbuat baik sama orang, karena orang itu baik sama saudara. Apa bedanya dengan orang dunia sana? Ya, apa bedanya? Ya, kemudian kamu memberi salam kepada saudara-saudaramu, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Saya baca bukunya ini, ya, Pak Gunar Sahari. Nah, dalam bukunya itu bagus, dia seorang motivator, ya, kepala universitas, STT juga, dan dipakai Tuhan luar biasa, ya, Pak Gunar ini. Nah, dia menuliskan gini, ya, berkaitan dengan ayat ini. Saudara, kalau kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik, dan kita jahat sama orang yang berbuat jahat, itu manusiawi. Tetapi kalau kita jahat sama orang yang berbuat baik sama kita, itu namanya setani, katanya. Jadi dia pakai kata setani. Nah, kalau kita berbuat baik sama orang yang jahat sama kita, itu namanya ilahi. Dia gunakan kata itu supaya gampang diingat. Jadi, ya, saudara, kalau kita berbuat baik sama orang yang berbuat baik, berbuat jahat sama orang yang berbuat jahat, itu manusiawi. Tetapi kalau kita jahat sama orang yang berbuat baik sama kita, orang udah baik, kita tetap jahat, itu setani. Nah,
kalau kita baik sama orang yang berbuat jahat sama kita, itu namanya ilahi. Coba lihat kiri kanan, Bapak Ibu, saudara semua, lihat setani apa ilahi? Ya, saya percaya manusia-manusia ilahi di tempat ini. Amin. Nah, itulah yang dimaksud karakter seperti itu salah satunya. Karakter seperti itu. Ketika orang jahat sama kita, kita berbuat baik sama mereka, tetap berbuat baik. Jadi kalau kita baik sama orang baik, ini kesimpulannya Yesus mau katakan seperti itu. Kalau kita jahat sama orang berbuat jahat, apa bedanya orang dengan di luar sana? Nggak ada bedanya, itu manusiawi. Nah, lebih soro lagi kalau kita jahat sama orang yang berbuat baik, sama itu setani, udah dia di bawahnya manusiawi. Tapi kalau kita tetap baik sama orang yang jahat sama kita, itu namanya ilahi. Amin. Karena itu mari saudara milikilah karakter seperti ini. Kalau saudara mau keluar sebagai pemenang, gimana mau menang kalau karakter kita nggak bagus, Pak Ibu? Kemarin saya sampaikan dalam doa pelayan perjamuan suci, dalam pelayanan, penting pelayanan, karunia-karunia rohani itu penting. Ya di dalam 1 Korintus pasal 12 itu penting. Ada karunia bernubuat, karunia untuk menafsirkan bahasa roh, kemudian karunia untuk beriman, percaya, karunia menyembuhkan, mengadakan mujizat, itu bagus. Gereja harus punya itu. Tetapi kalau hanya bicara tentang karunia-karunia yang dibungkus dengan pelayanan, tanpa disertai dengan karakter, sama aja bohong. Itu seperti kantong anggur yang diisi oleh anggur yang baru, Pak Ibu. Kantong anggur yang lama bicara tentang karakter kita yang lama. Nah kalau diisi anggur yang baru, seperti yang dijelaskan Yesus dalam Matius 9 ayat 17, kalau diisi dengan anggur yang baru, bicara tentang pelayanan, karunia, saudara kantong yang lama itu akan robek. Akhirnya rusak kantongnya, anggurnya terbuang sia-sia. Semuanya sia-sia. Jadi saudara lihat, orang yang gak diserai dengan karakter yang bagus, pelayanannya sebagus apapun, pasti akan hancur. Kantongnya gak kuat. Nah makanya penting untuk kita punya karakter Kristus, kantong yang baru, karakter Kristus yang kuat mengakar dalam hidup kita. Amin. Amin Pak Ibu. Jadi harus disertai dengan ini. Nah, dari tadi bicara karakter Kristus, karakter Kristus, karakter Kristus. Kita harus menjadi serupa dengan Dia. Paulus katakan di dalam Roma tadi 8 ayat 29 kita harus serupa dengan Dia. Nah, apa sih yang dimaksud serupa dengan Dia? Bagaimana serupa dengan Dia? Nah, saya coba bahas satu dulu. Ya, coba lihat di dalam Kejadian. Karena kan Paulus bilang dari semula. Nah coba lihat. Di dalam Roma tadi pasal 8 ayat yang ke-29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Kata semula diulangi 2 kali di situ. Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu dan seterusnya. Nah, jadi dari semula, dari kapan nih? Nah, waktu Tuhan menciptakan manusia dong. Nah, coba lihat di dalam Kejadian pasal 1. Di dalam Kejadian pasal 1, di dalam ayat yang ke-26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak, dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi dari semula yang ditulis oleh Rasul Paulus, dari semula Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa Tuhan, rupa Allah. Makanya tujuan Yesus mati di atas kayu salib bukan hanya menebus dosa kita saja, tetapi untuk memperbaiki gambar kita yang sudah dirusak oleh dosa. Untuk coba supaya kita ini menjadi serupa dengan Dia, Pak Ibu. Amin. Amin Pak Ibu. Karena dosa itu merusak gambar kita yang tadinya serupa dengan Dia, ya segambar dengan Dia. Akibat dosa rusak semuanya. Nggak jelas.
Tetapi Yesus mati, puji Tuhan, yang setiap bulan kita ingat melalui perjamuan suci ini. Yesus mati bukan sekedar menebus dosa kita, tetapi Yesus mau mati supaya gambar kita ini dipulihkan menjadi serupa dengan Dia. Amin. Amin, Pak Ibu. Saudara, Josh Barna, dia mengadakan penelitian dengan 131 indikator. Ya, 131 indikator di gereja di Amerika. Dan ini orang-orang yang setia, setiap minggu beribadah kepada Tuhan. Dan Josh Barna ini kaget ketika melihat hasil penelitian dia. Ini orang sering meneliti ya, terutama berkaitan dengan kekristenan. Nah, dia katakan gini, dari 131 indikator yang dia teliti, orang-orang yang setia di gereja, bedanya cuma sedikit dengan orang-orang dunia. Atau boleh dikatakan hampir serupa dengan orang dunia. Ironis, di saat gereja harusnya kembali ke gambar Allah, serupa dengan Dia, tetapi ternyata gereja sekarang dijumpai makin serupa dengan dunia. Bahkan bukan hanya umat-umat Tuhan, tetapi hamba-hamba Tuhan juga. Saudara, saya baca berkaitan dengan hamba Tuhan yang besar di Amerika, 2 orang, ya nggak tahu lebih atau enggak, tetapi yang saya baca 2 orang itu, mereka punya jet pribadi masing-masing. Ya, punya jet pribadi. Dengan alasan, saudara, dengan alasan mereka satu, tidak mau naik pesawat komersial. Kenapa? Karena takut dosa orang-orang yang di pesawat itu akan mengkontaminasi, akan mempengaruhi dia, karena dia merasa kudus. Makanya nggak boleh naik pesawat komersil, harus jet pribadi. Itu alasan yang dibungkus dengan hal-hal rohani sebenarnya. Nah, kemudian bahkan saudara yang hamba Tuhan satunya, dia katakan gini, sampai saya tidak berbicara dengan pilotnya. Kenapa? Karena pilotnya adalah manusia berdosa. Saya kudus, saya harus mengasingkan diri. Saudara, ini saya nggak habis pikir, ya ini manusia apa ya, saudara ya, bukan. Jadi hamba Tuhan loh, saudara, pendeta besar, jemaatnya ribuan, ratusan ribu, makanya punya jet pribadi. Saudara, kita lihatlah, kalau mau serupa dengan Yesus, lihat Yesus, pelayanan Yesus. Yesus membaur dengan orang-orang yang berdosa. Bahkan Yesus makan di tempat pemungut cukai, yaitu Sakius, orang yang berdosa. Ya, gimana kita mau menjangkau orang-orang di luar sana ketika gereja tidak mencerminkan serupa dengan Dia? Mulai menafsirkan dengan pikiran-pikiran sendiri, dengan tafsiran-tafsiran sendiri dan sebagainya, dan gereja merasa eksklusif, ya, yang lainnya mungkin kurang berkenan dan sebagainya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kembali yuk kita lihat di Kejadian pasal 1 ini. Bahwa Tuhan waktu pertama kali menciptakan manusia, Dia ciptakan menurut gambar dan rupa Dia, Allah. Nah, di dalam ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah. Nah, kata Allah di situ digunakan kata Elohim. Elohim itu pengertiannya, saudara, saya bahas ini ya, terakhir. Elohim itu pengertiannya adalah Allah yang unggul, Allah yang menang secara terus-menerus, Allah yang bukan kalah, hari ini menang, besok kalah, bukan. Tetapi Allah yang menang secara terus-menerus. Nah, ini karakter yang ditanamkan pertama kali waktu Tuhan menciptakan manusia. Tuhan taruh bibit unggul di dalam hidup kita. Kita ini menang secara terus-menerus. Kita ini unggul dalam segala hal. Itu Tuhan sudah taruh dalam hidup kita, Pak Ibu. Ya, sudah taruh dalam hidup kita. Waktu pertama kali Tuhan menciptakan manusia, menurut gambar dan rupa kita ciptakan manusia menurut gambar Allah. Jadi Tuhan waktu menciptakan manusia, Dia udah taruh bibit ini, bibit unggul, bibit menang secara terus-menerus.
Nah, bagaimana supaya kita menang secara terus-menerus? Kita harus punya mental seorang pemenang. Bicara mental dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu bicara tentang pikiran dan perasaan yang menjadi faktor perkembangan dalam diri kita. Nah, jadi mental bicara tentang pikiran dan perasaan. Nah, pikiran dan perasaan yang bagaimana yang supaya kita bisa menang secara terus-menerus. Di dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi, Filipi pasal yang kedua, Filipi 2 ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi gini, supaya kita makin dijumpai serupa dengan Tuhan, saudara harus menang secara terus-menerus. Karena itu karakter yang Tuhan tanam dalam hidup kita. Supaya menang terus-menerus, saudara harus punya pikiran Kristus. Harus punya perasaan Kristus. Nah, kita lihat pikiran Kristus, perasaan Kristus. Ketika Yesus dijahatin oleh saudara-saudaranya, apakah Yesus marah sama mereka? Tidak. Ketika ada orang-orang yang berniat jahat kepada Yesus, apakah Yesus marah sama mereka? Tidak. Bahkan Yesus mengajarkan kepada orang banyak, kepada murid-murid untuk mengasihi musuh-musuh mereka. Yesus katakan ketika engkau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Bukankah itu ajaran Yesus, pikiran Yesus? Bukankah itu yang perasaan Yesus? Bukankah ketika Yesus dijahatin apa dia sakit hati, baper dan sebagainya? Tidak, Pak, Ibu, saudara dikasih Tuhan. Itu karakter yang harus kita miliki, karakter seorang pejuang. Saya katakan kepada pelayan Tuhan. Ya, karakter seorang prajurit. Enggak memikirkan dirinya sendiri. Terus mau orang jelekin dia, mau orang ngomongin dia dan sebagainya. Tetap maju terus di dalam Tuhan. Amin. Sekali ikut Tuhan, tetap ikut Tuhan. Nah, karakter Kristus itu yang harus kita bangun di dalam hidup kita. Nah, mari Pak, Ibu, saudara kasih Tuhan. Milikilah pikiran dan perasaan Kristus di dalam hidup kita. Lewat gimana, saudara? Lewat baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, bangun jam-jam doa kita dengan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saya minta tolong pelayan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ajar dalam kehidupan kami untuk kami tetap terus disempurnakan lewat kebenaran firman-Mu yang kami dengar di saat pagi hari ini ya Tuhan. Sehingga kami boleh memiliki karakter Kristus di dalam hidup kami, tabiat Kristus dalam kehidupan kami ya Bapa. Sehingga lewat kehidupan kami nama Tuhan dimuliakan ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Sempurnakanlah kami terus di dalam firman-Mu ya Tuhan. Firman Tuhan yang mengajar kami, firman Tuhan yang mendidik kami, firman Tuhan yang menasihati kami. Sehingga kami semakin hari segambar serupa dengan Engkau ya Bapa. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan pakai beliau dalam setiap pelayanannya, boleh menjadi berkat buat kami sidang jemaat Tuhan yang ada di tempat ini ya Bapa. Bahkan dimanapun hamba-Mu melayani, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami juga akan menikmati tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Biarlah lewat tubuh dan darah yang sebentar kami akan menikmati, boleh mengingatkan kami akan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, yang untuk mengembalikan posisi kami ya Tuhan, sehingga kami boleh segambar dan serupa dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, kami sudah berdoa, kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya.